Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan UAS saya Statistik Ekonomi Bisnis. Nama saya Hana Agustina Situmeang, Prodi Manajemen Bisnis. Saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis statistika inferensial. Statistika inferensial saya untuk memenuhi seluruh komponen penilaian ujian akhir. Di dalam dunia bisnis dan sains ekonomi modern, data mentah tidak berarti berakhir kata-kata jika diolah menggunakan metodologi yang valid. Pengambilan keputusan manajerial yang buta tanpa landasan statistik beresiko tinggi membawa kerugian operasional perusahaan. Oleh karena itu, dalam pemaparan saya akan mengupas tentang 3 instrumen statistik distribusi yang menjadi pondasi mutu dan riset operasional, dimulai dari distribusi Poisson, distribusi normal, dan distribusi T. Sekarang mari kita masuk ke agenda pembahasan. Pembahasan kita bagi menjadi 4 segmen utama. Yang paling berkesinambungan adalah yang pertama, kita akan mengeksplorasi rumpun data melalui distribusi Poisson untuk melihat bagaimana ketidakpastian permintaan pasar dapat kita prediksi secara matematis. Yang kedua, kita akan berpindah ke ranah data kontinu menggunakan distribusi normal, di mana kita akan mengukur deviasi, krisis pada output mesin, produksi harian menggunakan standarisasi. Nilai Z-score ketiga, kita akan menguji sebuah hipotesis komparatif 2 sampel bebas menggunakan distribusi T untuk membuktikan efektivitas distribusi T untuk program pelatihan SDM. Dan terakhir, saya akan mensintesis seluruh temuan ini menjadi rekomendasi bisnis yang aplikatif bagi pengambil keputusan. Mari kita buka bagian pertama, yaitu distribusi Poisson. Dalam manajemen persediaan atau inventory management, salah satu musuh terbesar perusahaan adalah fluktuasi permintaan barang yang bersifat acak, dan distribusi Poisson merupakan perangkat matematika yang sangat ideal untuk memodelkan kondisi ini. Distribusi ini mengasumsikan bahwa setiap peristiwa terjadi secara independen. Artinya, kedatangan satu pelanggan atau satu permintaan tidak akan memengaruhi kedatangan permintaan berikutnya. Perhatikan rumus permintaan yang ada pada slide-nya. Seperti yang Anda lihat, jantung dari distribusi Poisson terletak pada variabel lambda. Lambda mempresentasikan rata-rata kinerja atau kemunculan peristiwa di masa lalu dalam interval waktu yang tetap. Rumus ini bekerja dengan menyeimbangkan nilai eksponensial dari parameter target yang dicari, dikalikan dengan bilangan konstanta, kemudian dinormalisasi dengan pembagi fungsi faktorial agar menghasilkan probabilitas murni yang valid antara angka 0 hingga 1. Sekarang, mari kita bedah implementasi real dari data kelompok kami. Sebuah toko memiliki catatan historis di mana rata-rata permintaan produk mereka adalah 7 unit per minggu. Menjelang periode perencanaan stok baru, mengetahui secara spesifik berapakah probabilitas toko akan menerima tepat 9 permintaan pada minggu berikutnya. Mari kita jabarkan perhitungan secara matematis dan terstruktur
Pertama kita hitung nilai konstanta Euler pangkat minus. Lambda yaitu yang menghasilkan nilai desimal sangat presisi sebesar 0,00911188. Kedua, kita hitung nilai target eksponensialnya, yaitu 7/9, yang menghasilkan angka 40.353.607. Ketiga, kita cari nilai pembagi dari 9 faktorial, yaitu hasil perkalian beruntun dari 9 hingga 1 yang menghasilkan nilai 362.880. Ketika komponen-komponen ini kita substitusikan ke dalam rumus Poisson, perkalian pada pembagian bilangan, perkalian pada pembagian pembilang menghasilkan angka 36.79763, dan setelah dibagi dengan 362.880 didapatkanlah hasil dari sebesar 0,1014. Atau jika konferensi dalam bentuk persentase adalah sebesar 10,14%. Angka ini menyimpulkan bahwa peluang toko menerima tepat 9 permintaan minggu depan tidak terlalu dominan. Implikasi materialnya, manajer toko tidak perlu melakukan pengadaan stok berlebih secara masif yang dapat menahan arus kas atau cash flow. Namun, cukup memegang stok pengaman atau safety stock sebanyak 2 unit di atas rata-rata. Kita melangkah ke segmen kedua, yaitu distribusi normal. Berbeda dengan distribusi Poisson yang mengukur data diskret terhitung. Distribusi normal beroperasi pada ranah data kontinu yang didapatkan dari hasil pengukuran operasional harian seperti dimensi produk, waktu tunggu pelayanan, atau volume produksi mesin manufaktur. Di alam semesta dan industri sebesar variabel acak akan berkumpul secara alami di sekitar nilai rata-ratanya dan melandai di kedua ujungnya, membentuk apa yang kita sebut sebagai kurva lonceng atau bell curve. Namun, karena setiap mesin atau entitas bisnis memiliki nilai rata-rata dan tingkat sebaran data yang berbeda, kita memerlukan alat unifikasi agar data tersebut bisa dibaca dalam satu standar universal. Disinilah kita menggunakan rumus J-score. J-score mengukur seberapa jauh posisi suatu titik data mentah menyimpang dari nilai rata-rata populasinya, yang diukur dalam satuan deviasi standar. Nilai J ini nantinya akan membuka akses kita ke tabel J, standar dunia. Mari kita aplikasikan teori distribusi normal pada studi kasus lantai produksi pabrik kami. Kami mengamati performa operasional sebuah mesin produksi harian berdasarkan rekam jejaknya. Mesin ini memiliki performa rata-rata atau nilai MU sebesar 200 unit produk per hari. Namun karena adanya faktor kausan, panis atau variasi bahan baku, terdapat fluktuasi harian yang diwakili oleh nilai deviasi standar sebesar 25 unit. Pernyataan krisis dari tim manajemen risiko dan kendali mutu adalah berapa pasar peluang mesin tersebut mengalami penurunan performa sehingga menghasilkan output di bawah 180 unit. Mengapa angka 180 unit ini krusial? Karena jika produksi berada di bawah angka tersebut, rantai pasok perusahaan akan terganggu dan pengiriman ke distributor bisa terhambat. Langkah pertama, kita translasikan target 180 unit. Nilai J-score kita masukkan ke dalam rumus nilai target 180 dikurangi rata-rata populasi 200, lalu dibagi dengan deviasi standar 25. Operasi
Operasi ini menghasilkan minus 20 dibagi 25 yang memberikan nilai Z final sebesar minus 0,80. Saya ingin mengajak Bapak atau Ibu atau rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan tanda negatif pada angka minus 0,80 ini. Tanda minus secara geometris menegaskan bahwa posisi target evaluasi berada di sebelah kiri atau di bawah performa rata-rata ideal mesin. Memasuki segmen ketiga, kita akan membahas pengujian hipotesis menggunakan distribusi T. Jika dua analisis sebelumnya fokus pada prediksi probabilitas, distribusi T di sini berfungsi sebagai instrumen keputusan ilmiah untuk manajemen sumber daya manusia. Skenario yang dihadapi kelompok kami adalah sebuah perusahaan baru saja mengeksekusi dua jenis metode pelatihan kerja yang berbeda, yaitu pelatihan A dan pelatihan B kepada para karyawan. Setelah pelatihan selesai, didapatkan hasil bahwa rata-rata skor kelompok tersebut berbeda. Namun, di dalam koridor sains statistika, perbedaan angka pada sampel belum tentu mencerminkan perbedaan nyata pada tingkat populasi secara keseluruhan. Perbedaan skor bisa saja terjadi karena faktor kebetulan atau kesalahan pengambilan sampel. Disinilah distribusi T berperan untuk membuktikannya secara sahih. Kita susun terlebih dahulu hipotesis penelitian kita. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata produktivitas kelompok adalah sama, yang artinya ada perbedaan efektivitas antara pelatihan A dan B. Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok tidak sama. Berarti ada perbedaan produktivitas yang mengikuti pelatihan A dan pelatihan B. Pengujian ini kita lakukan pada tingkat signifikasi alfa 5% dengan uji dua arah. Mari kita bedah karakteristik data sampel yang tercantum dalam laporan kami. Kelompok karyawan yang mengambil pelatihan A memiliki ukuran sampel sebanyak 30 orang dengan rata-rata skor produktivitas sebesar 85 dan deviasi standar sebesar 5 yang kita kodratkan menjadi nilai varians sebesar 25. Di sisi lain, kelompok pelatihan B juga beranggotakan 30 orang dengan rata-rata skor sebesar 80, deviasi standar sebesar 6, yang berarti nilai variansnya adalah 36 karena kedua kelompok data ini saling bebas dan memiliki variabilitas yang berbeda. Sebelum kita melompat ke rumus T, kita wajib menghitung nilai komposit universal yang disebut varians gabungan atau disimbolkan dengan varians gabungan. Ini berfungsi menyatukan dan membobotkan keragaman data dari kedua kelompok sampel berdasarkan nilai derajat kebebasannya di layar. Berdasarkan nilai derajat kebebasannya masing-masing dikurang 1 menjadi 29. Untuk kelompok A, 29 dikali varians 25 menghasilkan 725. Untuk kelompok B, 29 dikali varians 36 menghasilkan 1044. Pengunjung keduanya menghasilkan angka total simpanan sebesar 1769. Kemudian untuk bagian penyebut, total derajat kebebasan kita adalah 30 tambah 30 di minus 2, yaitu 58. Hasil pembagian antara 1769 dengan 58 memberikan kita nilai varians gabungan sebesar 30,5. Angka inilah yang mempresentasikan keragaman kolektif dari data kelompok kami. Berbekal nilai varians gabungan sebesar 30,5 yang sudah kita dapatkan dari slide sebelumnya, kita sekarang melangkah ke inti pengujian, yaitu menghitung nilai statistik hitung T. Logika dasar dari rumus uji T, dua sampel independen ini adalah membandingkan sinyal perbedaan, yaitu selisih absolut rata-rata sampel pada bagian pembilang, dibagi dengan tingkat
draw atau kesalahan standar dari perbedaan kelompok pada bagian penyebut. Di bagian pembilang, kita hitung selisih kinerjanya secara langsung. Rata-rata kelompok A sebesar 85, dikurangi rata-rata kelompok B sebesar 80. Sehingga menyisakan keunggulan absolut sebesar 5 poin untuk metode pelatihan A. Selanjutnya, di bagian penyebut ukuran sampel masing-masing kelompok yaitu 30, langkah ini menghasilkan akar dari penjumlahan yang disederhanakan menjadi akar dari 2,034, hasil penarikan akar dari 2,034 adalah sebesar 1426. Angka 1426 ini bertindak sebagai indikator kesalahan standar kelompok. Langkah finalnya, kita bagi selisih poin rata-rata tadi yaitu 5 dengan nilai kesalahan standar 1426 dan diperoleh nilai akhir empiris dari data kelompok kami yaitu nilai T hitung sebesar 3,51. Kita telah sampai pada fase paling krusial dari seluruh pemodelan statistika ini, yaitu penarikan kesimpulan akhir dari menguji hipotesis awal kita. Dari hasil perhitungan empiris berbasis data sampel, didapatkan nilai statistik. Kita adalah sebesar 3,51, langkah selanjutnya adalah menghadapkan nilai empiris ini dengan nilai ambang batas teoritis yang diambil dari tabel distribusi T dengan total derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 58 dan tingkat signifikansi alfa 5%. Untuk pengujian uji dua arah diperoleh nilai batas krisis sebesar 2,002 sesuai dengan aturan emas pengambilan keputusan statistik. Apabila nilai mutlak T hitung melampaui nilai T tabel, maka kita memiliki landasan ilmiah yang sangat kuat untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif karena angka 3,51 secara nyata jauh lebih besar daripada 2,002. Maka keputusan statistik yang diambil adalah mutlak menolak. Catatan dalam lembaran ringkasan laporan tertulis, kelompok kami terdapat kekeliruan ketik minor di mana tertulis angka 2,51 pada kalimat kesimpulan. Namun melalui pembuktian runtut rumus di atas, nilai sahih kami adalah nilai sebesar 3,31. Sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita rangkum seluruh temuan riset statistika kita menjadi keputusan manajerial yang bernilai tinggi bagi masa depan perusahaan. Pertama, dari analisis distribusi Poisson, dengan peluang lonjakan permintaan tepat 9 unit sebesar 10,14%, manajemen toko direkomendasikan untuk menerapkan kebijakan just-in-time inventory dengan memegang safety stock secukupnya, tanpa perlu melakukan pemborosan biaya penyimpanan gudang. Second, dari analisis distribusi normal, besarnya risiko penurunan produksi mesin hingga di bawah 180 unit yang mencapai angka 21,19%, menuntut tim operasional pabrik untuk segera mengeksekusi audit teknis dan pemeliharaan mesin berkala demi menekan defect rate dan mengamankan penemuan suplai ke pasar. Dan yang terakhir, kita pengujian uji T distribusi T, penolakan terhadap H memberikan bukti empiris yang tidak terbantahkan dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa program pelatihan A secara signifikan jauh lebih unggul dan efektif dalam mendongkrak produktivitas kerja karyawan dibandingkan program pelatihan B. Rekomendasi strategis saya kepada jajaran direksi perusahaan adalah menghentikan total pelaksanaan pelatihan B dan mengalokasikan 100% anggaran pengembangan SDM di masa depan untuk menerapkan metode pelatihan A demi memaksimalkan return on investment talenta internal perusahaan. Demikian pemasaran hasil analisis statistika dari saya untuk memenuhi UAS semester ini. Mohon maaf atas segala